Halo, jumpa lagi dengan saya Eja. Kita akan melanjutkan episode membuat web perpustakaan menggunakan CI. Nah, sekarang kita sudah masuk episode ke-4. Nah, kita akan masuk ke membuat halaman transaksi booking peminjaman. Kalau sebelumnya itu kita sudah nih ya, si anggota sudah bisa melakukan daftar, kemudian login. Ini saya akan coba login sebagai Nugraha. Nah, ini dalam keadaan login ya. Ini menunya sudah berubah. Sudah tidak ada lagi menu daftar dan login. Ini adanya booking buku, profil saya. Ini untuk bisa menampilkan profil si Nugraha ini dan bisa ubah profilnya juga. Nah, sekarang kita akan melakukan transaksi booking. Misalkan kita pilih salah satu booking nih, buku PHP ya. Maka akan masuk ke keranjang. Di sini akan muncul nih di menu booking buku akan muncul satu buku karena yang saya book adalah satu buku. Kalau kita mau lihat ya, buku yang saya booking adalah ini ya, sama ya tadi, buku PHP. Gambar bukunya, penulis, penerbit, tahun, serta ada pilihan aksi nih. Bisa dihapus atau misalkan kita mau tambahin lagi nih, mau booking satu lagi yang belajar komputer misalkan. Nah, ini akan bertambah menjadi booking 2 buku karena saya melakukan booking sebanyak 2 buku. Kita coba lagi buka. Nah, ini sesuai ya. Tadi saya pertama booking buku PHP, kemudian yang kedua adalah booking buku yang belajar komputer ini. Kemudian ada pilihan aksi. Misalkan mau dipilih nih, saya mau pilih yang satu aja deh yang untuk di booking gitu ya. Yang kedua saya hapus. Nah, maka akan terhapus seperti itu. Nah, file yang dibutuhkan apa aja? Pertama, kita perlu membuat model. Pertama ya, model booking dan model pinjam. Kalau model booking ini berisi fungsi-fungsi untuk pengaksesan database pada proses booking. Kemudian model pinjam juga sama ya, untuk berisi function-function yang untuk pengaksesan database dalam proses peminjaman. Kemudian kita juga perlu sebuah file controller bernama booking.php. Dan untuk tampilan tadi ya, keranjang data bookingnya, maka kita perlu membuat file view bernama data-booking.php, simpan dalam folder booking dalam view, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba cek script untuk model booking. Model booking ini berisi fungsi-fungsi pengaksesan database dalam proses booking buku. Ada get table ya, ada function get table ini untuk menampilkan data. Kemudian get data where, ini sama ya, pengaksesan database tapi berdasarkan parameter. Nah, ini ada where-nya ya. Kemudian get order by limit, jadi ini dibatasi. Kemudian ini ada DSC, descending ya, berarti diurutkan berdasarkan yang terakhir. Kemudian ada function join order, ini untuk menampilkan. Ada select bintang from booking BO, ini kita gunakan alias BO untuk tabel booking. Kemudian booking detail sebagai D, jadi nanti untuk pemanggilannya D titik ID booking, berarti ID booking yang berada di tabel booking detail. D ini booking detail ya, ini adalah alias untuk tabel booking detail. Kemudian ID booking yang ada di booking detail sama dengan ID booking yang ada di tabel booking BO, ini adalah tabel booking ini ya. Kemudian join buku sebagai BU, di sini ID yang ada di tabel buku sama dengan ID buku yang ada di tabel detail ini ya, booking detail, seperti itu. Kemudian ada function simpan detail, ini adalah untuk menyimpan detail booking ya. Di sini insert into booking detail berupa ID booking dan ID buku. Select booking, select ID booking yang ada tabel booking, kemudian ID buku yang ada di tabel temporary dari from tabel booking dan tabel temporary
where, di mana ID user yang ada di tabel temporary sama dengan ID user yang ada di tabel booking, dan ID user yang ada di tabel booking adalah sama dengan yang sedang melakukan booking, seperti itu ya. Kemudian ada function insert data, ini untuk memasukkan atau menyisipkan data ke database. Kemudian update data untuk mengupdate. Ada delete untuk menghapus yang tadi ya. Udah ada function find, ini untuk mencari mencari data buku. Kemudian limit 1, berarti yang ditampilkan hanya 1 nanti. Kemudian ada function kosongkan data, ini ada perintah transcat, ini adalah untuk mengosongkan sebuah tabel ya. Nah, di sini yang akan kita kosongkan nanti adalah tabel temporary, seperti itu. Di sini ada function create table, berarti membuat tabel. Di sini create table if not exist, berarti kalau tabelnya tidak ada, kita buat bernama temporary kayak gitu. Tapi kalau sudah ada di database, berarti tidak perlu dibuat lagi. Ini adalah perintah membuat sebuah tabel jika tabel temporary yang bernama temporary belum ada kayak gitu ya. Kemudian temporary terdiri dari ID booking, varchar, panjangnya 12, tanggal booking, tipenya date time kayak gitu ya, email user, dan ID buku. Itu adalah atribut-atribut untuk tabel temporary. Kemudian ada function showing, ini sama ya, menampilkan menampilkan data dari beberapa tabel, sama seperti tadi. Kemudian ada show temp, ini untuk menampilkan data yang ada di tabel temporary nih. Kemudian ada function get kode otomatis. Nah, ini untuk menyusun atau menciptakan kode otomatis nanti. Jadi kodenya itu tidak perlu diinputkan, jadi sudah terbentuk otomatis. Ini adalah kode untuk pinjam nanti ya, nomor pinjam kalau nggak salah. Jadi nanti kodenya adalah DMY, berarti tanggal, bulan, tahun, kemudian kode max. Kode max ini adalah, jadi 3 digit di akhir adalah kode urutnya ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada peminjaman di tanggal sekarang tanggal 2 Mei 2023, berarti nanti yang terbentuk misalkan yang pertama ya 02/05/2023 001, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada model pinjam.php. Ini ada function-function sama ya kayak tadi ya. Ada simpan pinjam untuk menyimpan data ke tabel pinjam, kemudian select data untuk menampilkan atau mengaksesnya. Kemudian ada update tabel pinjam ya. Kemudian ada delete untuk menghapus. Ada join data. Ini sama ya, untuk menampilkan data dari tabel pinjam dan detail pinjam. Kemudian ada simpan detail, ini untuk menyimpan data ke dalam tabel detail pinjam, seperti itu. Kemudian setelah model booking dan model pinjamnya sudah dibuat, kita tambahkan nih di file auto-loaded.php yang berada di folder config ya. Di sini sebelumnya cuma ada model user dan model buku. Nah, sekarang kita tambahkan nih model booking dan model pinjam agar tidak perlu kita panggil berulang-ulang, karena di sini sudah otomatis terpanggil kayak gitu ya. Kemudian tadi sudah dipanggil nih model booking dan model pinjamnya ya. Kita tambahkan, kita edit ya untuk file header yang berada di ini ya, header PHP yang berada di folder template user, di dalam template, dalam views di sini ya. Kita tambahkan nih scriptnya. Kalau sebelumnya cuma kayak gini aja nih ya, booking, buku, sekarang kita tambahkan seperti ini. Di sini this modeling get data where jadi kita menampilkan dari tabel temporary. Di sini number, berarti ada berapa data yang di booking pada tabel temporary, tampilkan angkanya seperti itu ya. Nih tampilannya seperti yang tadi. Nah kayak gini. Jadi kalau sebelumnya cuma booking buku, akan muncul nih angkanya. Kalau di sini di tabel temporary ada 1 buku, ini kita data yang tampil di tabel ini, di keranjang ini adalah data yang berada di tabel temporary. Kita cek ya.
di tabel temporary ada 1 nih, PHP komplit, ID buku 5 ini ya, cuma ada 1, maka akan muncul booking 1 buku kayak gitu. Pada controller booking ini ada function index. Ini function index ini function defaultnya ya, jadi yang menampilkan data booking yang ada di keranjang tadi ya, temporary ya. Di sini string ID ini adalah sama dengan ID user yang ada di tabel booking ya, sama nih ID user yang ada tabel booking nanti adalah si user yang sedang login ya, di URI segmen 3, berarti yang sedang login yang ada di sini nih. Ini sebenarnya ada ya ID-nya, cuma dia tidak ditampilkan di sebelah sini. Selanjutnya ada pengecekan data yang login ya, dicocokkan antara image user, email serta tanggal inputnya, dan ditampilkan nih model booking show temp, tampilkan data booking yang ada di tampil temporary di sini. If DTB ini ya, jika datanya kurang dari 1 berarti tidak ada, maka akan muncul notif tidak ada buku di keranjang, berarti keranjangnya kosong kayak gitu ya. Kalau ada ya yang seperti ini, maka akan ditampilkan datanya seperti ini. Kalau kosong, maka akan muncul nih tidak ada buku di keranjang, seperti itu. Selanjutnya, data ini akan ditampilkan pada file data strip booking.php yang ada di folder booking di dalam views ya. Kita lihat untuk file view bernama data strip booking.php ini bentuknya tabel ya, di sini tabel, ditampilkan nomor buku, penulis, penerbit, tahun serta pilihan aksinya. Di sini akan ditampilkan pertama gambar bukunya, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ada aksi. Aksi di sini adalah hapus ya. Di sini ada icon trash, tempat sampah, berarti hapus. Ini akan mengarah kepada controller booking, function hapus booking. Kemudian di bawah tabel nanti ada 2 buah button ya. Button ini pertama ada lanjutkan booking, berarti akan menambah booking ya, mengarah lagi ke katalog kayak gitu. Kalau misalkan dipilih button kedua yaitu booking selesai ya, di sini selesaikan booking, maka akan mengarah kepada controller booking, function booking selesai. Cuma ini belum kita buat ya, ini nanti di pertemuan selanjutnya. Nih kita tampilannya untuk data booking.php ini seperti yang di keranjang tadi kayak gini. Misalkan kita booking 1 buku, kita lihat, nah ini adalah tampilan dari file view data strip booking.php. Ada tabel berisi data booking yang ditampilkan dari tabel temporary. Kemudian ada 2 buah tombol ya, lanjutkan booking atau selesaikan booking. Tapi kita belum bisa menyelesaikan ya, karena belum lengkap skripnya. Kalau lanjutkan berarti akan mengarah kepada katalog lagi. Kita tambahkan, misalkan di sini ada 2 booking buku, kita kembali lagi ke keranjang, kita cek ke database. Tadi ada 2 buah buku yang ada di tabel temporary. Nah, berarti ada 2 buah buku ya. Kalau misalkan saya hapus, maka akan tersisa 1. Saya refresh, maka akan mengikuti ya, seperti itu. Kemudian tadi kan bisa ditambah ya, berarti harus ada function tambah booking di controller booking. Di sini ada function tambah booking, ini untuk melakukan tambah booking ya. ID buku adalah yang dipilih ya, ini segmen 3. Kemudian kita memilih ini buku yang akan dimasukkan ke keranjang tadi. Nih select from buku, where ID buku adalah ID-nya adalah tadi yang di URL-nya ya. Kemudian nanti yang akan
masukkan ke keranjang itu apa aja sih? Pertama, ID buku, judul buku, ID user, email user, tanggal booking, image, penulis, penerbit, serta tahunnya. Kemudian kita buat pertama variable temp. Ini untuk mengecek buku yang diklik booking nanti apakah sudah ada di keranjang. Kemudian variable user ID ini untuk user yang melakukan login ya. Kemudian kita buat variable temp user ini untuk pengecekan apakah sudah ada 3 buku di dalam keranjang. Nah, selanjutnya kita buat satu variabel bernama data booking ini untuk pengecekan buku apakah masih ada buku yang belum diambil, seperti itu. Nah, di sini ada kondisi jika data booking ya lebih besar dari 0, berarti ada buku yang masih belum diambil kayak gitu ya, masih di booking. Akan muncul notif masih ada buku sebelumnya yang belum diambil kayak gitu, jadi belum bisa membooking kembali kayak gitu ya. Kemudian if temp ini adalah variabel untuk ini ya, pengecekan apakah bukunya sudah ada di keranjang atau belum, seperti itu. Kalau sudah ada di keranjang ini ya, if temp lebih besar dari 0, berarti buku yang akan kita mau booking itu sebenarnya udah ada di keranjang, maka akan muncul buku ini sudah Anda booking, seperti itu. Jadi tidak bisa di booking kembali karena memang sudah ada di keranjang ya. Kemudian untuk if temp user yang ini ya, jika buku yang di booking itu sudah ada 3 ya di keranjang, maka akan muncul booking buku tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali kayak gitu, lebih dari 3 item kayak gitu ya. Kemudian model booking create temp, ini create temporary. Jadi kalau misalkan di database belum ada tabel temporary, akan dibuat ya, buat tabel temporary untuk menampung data-data ini. Kemudian insert data, jadi masukkan data-data ini ke tabel temporary tersebut kayak gitu ya. Selanjutnya tadi kan ada aksi hapus ya, aksi hapus mana nih tadi yang di sini, hapus data booking, hapus data buku yang akan di booking. Di sini mengarah kepada controller booking, function hapus booking, berarti harus ada function hapus booking di dalam controller booking. Nah, di sini memanggil function delete data yang ada di dalam model booking. Delete data berarti menghapus ya, menghapus berdasarkan ID. ID di sini adalah ID temporary. Di sini URI segmen 3 berarti buku yang dipilih ya, buku yang dipilih. Kemudian berdasarkan si user yang sedang login juga. Hapus data buku berdasarkan ID buku yang dipilih yang ada di tabel temporary, seperti itu. Kemudian ada variabel kosong di sini, select bintang from temporary, where ID user sama dengan ID user nomor, ini berarti jumlah buku yang ada di tabel temporary kayak gitu ya. If kosong berarti tidak ada ya di tabel temporary, maka akan muncul data tidak ada buku di keranjang kayak gitu, berarti tidak ada buku di dalam tabel temporary kayak gitu. Seperti ini. Kalau misalkan di keranjangnya sudah tidak ada, dihapus nih, saya hapus, maka akan muncul tidak ada buku di keranjang kalau kosong ya, tapi kalau masih ada tidak akan muncul notif seperti itu. Oke, mungkin Anda yang tahu fungsi tabel temporary di sini untuk apa sih? Coba jawab ya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.